Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang sistem operasi dan produksi pada PT Samsung Teknologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naisa dan rekan saya. Nama saya Julia Latifa. Saya Ibn Binarusyana. Saya Numirati Sayanawaka. Saya Priska Fedi. Oke, untuk pembahasan pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya Julia. Julia, silakan. Terima kasih Mbak Naisa. PT Samsung Teknologi atau yang dikenal Samsung memproduksi berbagai peralatan elektronik industri dan produk-produk seperti semikonduktor, komputer pribadi, peripheral, monitor, televisi, dan peralatan rumah tangga termasuk AC dan oven microwave. Perusahaan juga memproduksi sistem jaringan akses internet dan peralatan telekomunikasi termasuk ponsel. Sistem operasi dan produksi Samsung Korea mulai banyak dipertanyakan di jagat pasaran ponsel di dunia. Label Samsung yang banyak dikenal sebagai produk ternama dengan kualitas yang tidak meragukan ini membuat sebagian konsumen bertanya-tanya tentang sistem produksi yang dijalankan oleh perusahaannya. Samsung merupakan label perusahaan yang memiliki lokasi kerja di Korea Selatan. Persatuan pendesain dan perancang produk Samsung Korea ini dinamakan sebagai The Samsung Group. Golongan The Samsung Group ini terbilang konglomerat di daerah Korea Selatan. Bahkan hingga seluruh dunia, tingkat kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan Samsung ini dipicu oleh penjualan produknya yang naik setiap tahunnya. Oke, selanjutnya silakan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa. Strategi operasi dan produksi Samsung, produk keluaran perusahaan Korea yang biasa dikenal dengan nama Samsung ini, menarik minat konsumen untuk mengetahui sistem operasi produksi yang dijalankannya. Dalam pelaksanaan sistem operasi dan produksi, Samsung Korea ini sendiri bisa dikaitkan dengan prinsip pemasaran produk Samsung. Adapun beberapa prinsip yang menunjang sistem operasi dan produksi Samsung Korea, diantaranya adalah 1. Prinsip memenuhi hukum dan standar etika. Pada prinsip yang pertama ini, mengajarkan produsen untuk selalu mengembangkan produksi Samsung yang tidak bertentangan dengan segala peraturan yang ada, baik dari segi standar etika ataupun hukum tertulis. Kedua, ada prinsip menghargai konsumen. Konsumen merupakan raja atau ratu bagi seorang produsen. Keberadaannya mampu menunjang kesuksesan maupun kerugian pada perusahaan. Untuk itulah produsen produk Samsung beritikat untuk selalu melakukan produksi barang yang menjamin keperluan konsumen dengan memperhatikan perasaan atau jiwa konsumennya. Yang ketiga, ada prinsip pemegang saham dan karyawan. Prinsip ketiga merupakan prinsip kerja yang mampu menciptakan iklim organisasi yang menyenangkan bagi karyawan. Hal ini dilakukan sebagai jalan keluar untuk bisa meningkatkan kinerja karyawan yang berkompeten dan berkualitas bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada prinsip tanggung jawab. Perusahaan Samsung melakukan pengendalian produksi dalam perusahaan disesuaikan atas tanggung jawabnya pada permintaan produk yang didasarkan oleh konsumennya. Untuk itulah, prinsip tanggung jawab ini dilakukan secara tepat oleh kalangan pemegang kendali produksi Samsung. Selanjutnya dilanjutkan dengan Namira. Kemajuan teknologi merupakan peluang luas untuk melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan sistem operasi dan produksi. Persiapan sistem operasi dan produksi Samsung menuju masa depan era mendatang akan ditandai oleh kecepatan kemajuan teknologi yang berarti peluang luar biasa bagi manajer operasi untuk melakukan inovasi-inovasi dalam model sistem operasi dan produksi. Konsep-konsep sistem operasi dan produksi Samsung terus berkembang dan semakin maju seperti mass customization, computer integrated manufacturing, dan flexible manufacturing system. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa hal tersebut dianggap belum cukup karena tekanan persaingan global juga akan semakin ketat sehingga turut mendorong perusahaan untuk
semakin proaktif diperlakukan mencari cara-cara baru dalam memenangkan pasar dan mendapatkan akses ke pasar yang baru. Dalam perkembangan selanjutnya, mereka berargumen bahwa tidak bijaksana apabila menghilangkan variasi output serendah-rendahnya karena semakin kuatnya bauran antara produk dan layanan. Jika selama ini sistem operasi dan produksi perusahaan cukup fokus pada satu faktor kinerja kompetitif, operasi seperti ongkos produksi rendah atau kualitas, namun ke depan perusahaan Samsung akan berlomba untuk bersaing pada semua faktor kinerja kompetitif termasuk kualitas, fleksibilitas, kecepatan, keandalan, dan biaya. Dalam hal ini, customer akan menilai kualitas sebuah produk dari pengalaman mereka dilayani perusahaan, khususnya dalam hal seberapa banyak variabilitas ekspektasi mereka yang mampu dipenuhi perusahaan. Tidak hanya itu, persaingan bisnis juga terus bergeser dari persaingan antar perusahaan individu menjadi persaingan antar pemasok atau supply chain. Hal ini berarti sistem operasi perlu diintegrasikan oleh perusahaan kepada mitra-mitra bisnisnya seperti pemasok, distributor, retailer, dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Priska. Naisa. Oke, terima kasih Namira. Selanjutnya akan saya paparkan. Selanjutnya, sistem operasi Samsung berevolusi menjadi operasi rantai pasokan dan yang mempertimbangkan perspektif proses bisnis terintegrasi. Rencana ke depannya, perusahaan sebaiknya fokus pada pengembangan sistem operasi rantai pasokan yang berbasis internet dan ERP. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan visibilitas ke seluruh bisnis dan untuk melayani pelanggan global yang lebih baik. Tujuan sistem operasi PT Samsung Teknologi ada beberapa ya. Yang pertama, mempunyai tujuan menghasilkan yang diharapkan oleh konsumen. Yang kedua, mempunyai kegiatan proses transportasi, yaitu memproduksi atau mengatur produksi barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yang terakhir, adanya mekanisme yang mengendalikan pengoperasian, yaitu menciptakan beberapa jenis nilai tambah sehingga keluarnya lebih berharga bagi konsumen daripada jumlah masukannya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang ruang lingkup sistem operasi PT Samsung Teknologi. Jadi ada 3 aspek yang saling berkaitan dalam ruang lingkup sistem operasi PT Samsung Teknologi. Yang pertama, aspek struktural, yaitu aspek yang memperlihatkan konfigurasi komponen yang membangun sistem operasi dan produksi interaksinya satu sama lain. Yang kedua, aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan sistem serta organisasi komponen struktural ataupun interaksinya mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian, dan perbaikan agar diperoleh kinerja yang optimum. Selanjutnya yang terakhir, aspek lingkungan, memberikan dimensi lain pada sistem operasi dan produksi yang berguna, berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup sistem operasi yang berkaitan dengan pengoperasian sistem operasi, pemilihannya, penyiapan serta operasi yang meliputi kebutuhannya tentang perencanaan output, desain proses transformasi, perencanaan kapasitas, perencanaan bangunan pabrik, perencanaan tata letak fasilitas, desain aliran kerja, manajemen persediaan, manajemen proyek, scheduling, pengendalian kualitas, dan yang terakhir keandalan kualitas dan pemeliharaan. Di sini ada tabel, slide berikutnya ada tabel. Di sini perbedaan antara sistem informasi produksi, sistem pengendalian produksi, dan perencanaan sistem produksi. Di sini bisa kita lihat ya sama-sama sistem informasi produksi itu ada
perencanaan produksi. Nah, bedanya dengan sistem pengendalian produksi, pengendalian prosesnya produksi. Kalau perencanaan sistem produksi itu struktur organisasi. Selanjutnya, sistem informasi produksi itu ada perencanaan lokasi dan tata letak, sedangkan sistem pengendalian produksi itu ada pengendalian bahan baku. Selanjutnya, perencanaan sistem produksi itu ada skema produksi. Selanjutnya lagi di sini ada perencanaan kapasitas untuk sistem informasi produksi, dan sistem untuk sistem pengendalian produksi itu ada pengendalian biaya produksi. Lalu perencanaan sistem produksi itu ada atas pesanan. Selanjutnya yang keempat di sini ada perencanaan lingkungan kerja untuk sistem produksi dan pengendalian kualitas untuk sistem pengendalian produksi, serta ada skema produksi untuk perencanaan sistem produksi. Nah, yang terakhir, sistem informasi produksi itu ada perencanaan standar produksi, dan sistem pengendalian produksi itu ada pemeliharaan. Yang terakhir, perencanaan sistem produksi itu ada persediaan. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Priska. Silakan, Priska. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nisa. Berdasarkan tabel di atas itu dapat dikemukakan bahwa sistem operasi PT Samsung ini mempunyai 3 ruang lingkup ya. Yang pertama itu ada sistem informasi produksi. Nah, perencanaan produksi lingkupnya PT Samsung ini 89% atau 25 perusahaan pemasok Samsung itu berlokasi di Bekasi, dan 23 diantaranya berada di 6 kawasan industri terbesar di Cikarang. Terus ada 12 perusahaan yang berada di kawasan industri Jabedeka. Terus ada 6 perusahaan di kawasan industri MM2100, 3 perusahaan di kawasan industri internasional Bekasi, dan 1 ada di kawasan industri Silicon Delta. Terus 1 lagi juga ada di kawasan industri Tekno Boston, dan 1 di Hyundai. Terus yang kedua ada perencanaan lokasi dan tata letak PT Samsung Teknologi. 75% perusahaan pemasok ini berasal dari Korea Selatan dan semua berada di kawasan industri Cikarang. Jadi PT Samsung ini memilih perusahaan pemasok Korea yang berlokasi di Cikarang, sehingga selain menjadi strategi atau sarana untuk mengintegrasikan rantai pasokan secara efisien, ini juga merupakan hasil dari kebijakan yang melarang impor langsung komponen elektronik, sehingga bisa disimpulkan bahwa semua komponen yang digunakan oleh PT Samsung ini semua berasal dari pemasok yang sudah mendirikan pabriknya di Indonesia. Terus dengan memasarkan jaringan rantai pasokan mereka di wilayah Cikarang, Samsung secara efektif mengendalikan proses produksi. Rantai pasokan terpadu itu juga telah mengurangi biaya transportasi dari satu lokasi produksi ke tempat produksi lainnya. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Iben Binar. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem koordinasi pada PT Samsung Teknologi. Jadi, koordinasi itu merupakan salah satu hal yang penting dalam proses rantai pasokan atau supply chain, baik dari hulu maupun sampai ke hilir. Dari mulai raw material, pengumpulan raw material dari salah satu pihak ke pihak lain, itu akan dikumpulkan oleh PT Samsung itu dengan koordinasi yang baik. Karena koordinasi yang tidak baik dapat menimbulkan adanya kesalahan informasi yang berakibat fatal bagi perusahaan Samsung tersebut. Terlebih lagi jika berhubungan dengan pihak luar yang membutuhkan koordinasi secara baik, sehingga pihak luar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan baik itu dalam permintaan raw material maupun fasilitas pendukung seperti transportation dan lain sebagainya. Jika tidak ada koordinasi yang baik antara kedua belah pihak, baik pihak Samsung dengan pihak penyedia material luar lainnya, maka akan menimbulkan kerugian baik di pihak Samsung maupun pihak penyedia material tersebut. Untuk demikian, untuk meminimalisir adanya miskoordinasi yang terjadi, Samsung memanfaatkan EDI System sebagai salah satu tools yang membantu proses komunikasi kepada para partner
supplier maupun retailer dan pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Yang seperti saya jelaskan tadi ya, baik dari hulu sampai ke hilir ini semuanya diatur dengan menggunakan EDI system. Baik, EDI system ini adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Untuk perusahaan Samsung ini memiliki sistem tersendiri ya, memiliki sistem cloud tersendiri tentunya. Banyak kok perusahaan besar lainnya yang memiliki sistem cloud internal tersendiri untuk meminimalisir adanya miskoordinasi tersebut baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Sehingga perusahaan ini dapat berkomunikasi. Ini lanjut menerangkan EDI sistem yang dimiliki oleh Samsung. EDI memiliki standarisasi transaksi perdagangan, sehingga perusahaan dapat berkomunikasi secara langsung baik dari pihak komputer ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan hard copy atau faktur serta terhindar dari penundaan. Seringkali penundaan ini akan mengakibatkan kegagalan produksi atau tertundanya produksi untuk memenuhi kebutuhan dari sebuah permintaan tentunya ya. Baik. Tujuan diberlakukan EDI ini adalah agar dapat membantu para pelaku bisnis, khususnya Samsung ya, untuk mengolah suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, tepat, serta efisien dalam penyelesaiannya. Apabila proses tersebut dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maka akan terjadi komunikasi yang sangat baik antara sesama pelaku kegiatan bisnis tersebut, baik internal maupun eksternal. Secara garis besar, EDI sistem ini memiliki kelebihan sebagai berikut. Untuk kelebihan EDI yang pertama untuk penghematan biaya, yang kedua untuk kecepatan. Dengan adanya EDI ini lead time pengiriman dokumen hanya kurang dari 1 menit. Untuk yang ketiga adalah keakuratan. EDI akan mampu menghasilkan tingkat akurasi tinggi karena tidak ada entry data ulang, sehingga sistem EDI sudah dilengkapi dengan ACC atau Error Correction Control yang akan mengidentifikasi masalah dengan cara cepat sehingga dapat segera diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah keamanan. Dari penggunaan enkripsi dokumen yang membuat dokumen hampir tidak bisa lagi untuk dipalsukan. Yang kemudian kelima adalah integrasi. Integrasi antar sistem dapat dilakukan dengan perantara EDI. Setiap unit di dalam organisasi akan terintegrasi dengan adanya EDI di dalamnya, sehingga proses menjadi lebih efisien. Selain EDI sistem, Samsung berhubungan dengan para mitranya melalui Value Aid Network atau biasa disebut dengan VAN untuk memungkinkan proses yang efisiensi dari faktur dan pesanan pembelian. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah pusat operasi global. Menurut data dari Sustainability Report Samsung Electronics bahwa pada akhir tahun 2015 Samsung berhasil mempertahankan 199 pusat operasi global meliputi manufaktur cabang, penjualan cabang, pusat desain, pusat penelitian, dan 15 kantor utama di seluruh dunia. Penyebab jaringan global dari bisnis Samsung Electronics ditunjukkan pada gambar sebagai berikut, di mana penyebarannya meliputi wilayah Eropa, Afrika Timur, kemudian Timur Tengah, CIS, Jepang, Korea, China, Amerika Utara, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Asia Barat Daya. Pada tahun 2012, Samsung menetapkan target penjualan di Indonesia sebesar $1,5 dengan kontribusi penjualan terbesar diperkirakan berasal dari ponsel dan produk tablet, serta produk elektronik rumah tangga lainnya. Sasaran utama Samsung Indonesia adalah penyumbang setidaknya 1% dari pendapatan global. Dari pendapatan global Samsung dan menjadi kontributor pendapatan terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara. Pada 2011, penjualan Samsung ini di Indonesia merupakan yang terbesar ketiga di Asia Tenggara dan menyumbang sekitar 0,5% dari total pendapatan Samsung di seluruh dunia sebesar $145,2 miliar. Pabrik Samsung ini berhasil memperoleh keuntungan sebesar 125 triliun rupiah atau sekitar $12,6 miliar pada tahun 2011.
Baik, demikian adalah penjelasan saya mengenai bab sistem koordinasi pada Samsung Teknologi dan saat operasi global. Demikian penjelasan saya. Terima kasih Mbak Nisa. Selanjutnya. Oke, terima kasih Iben. Terima kasih rekan-rekan semua. Selesai sudah presentasi kita malam ini. Semoga apa yang kami sampaikan barusan bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita mengenai sistem operasi produksi pada PT Samsung Teknologi. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.